Hey 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 sahabat kreatif Pro 2 FM Mataram. Apa kabar kamu sore hari ini? Harus happy, harus bahagia, harus semangat dong ya. Karena gak usah mau kalah semangatnya sama guest star aku sore hari ini di Numpang Nampang. Dia adalah gadis cantik, imut tapi berbakat sahabat kreatif. Langsung aja kita ketemuan yuk sama sahabat kreatif yang satu ini. Lu Ade Elviona Nadiaswari, namanya panjang sekali. Selamat sore adik cantik. Sore. Apa kabar kamu sore hari ini? Baik sih. Aduh, senyum kamu ini bagaikan gula-gula. Kamu manggil aku Kak Nana ya, udah di note tadi ya. Iya Kak. Nggak boleh manggil tante. Manggilnya harus kakak, Kak Nana, karena kan kakak umurnya cuman beda 4 tahun sama kamu loh. Kakak ini masih 19. Kita manggilnya Widya ya sahabat kreatif, walaupun namanya panjang banget. Lu Ade Elviona Nadiaswari. Ini nama yang kasih nama mama atau papa? Dua-duanya sih kayaknya. Dua-duanya ya. Oke, jadi dua-dua orang tua. Kamu tahu nggak sih arti nama kamu yang sepanjang ini? Kurang tahu sih. Oh, Kak. kurang tahu. Oke, nanti cari tahu sama mama. Pasti ini artinya bagus banget, karena di nama ini mama papa kamu nih pasti menaruh harapan dan doa yang luar biasa, yang sekarang udah sebagian dari doa-doanya terwujud melihat kamu sekarang sangat berbakat dan dinobatkan sebagai Putri Anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Benar ya Widya? Iya Kak. Nah, sore hari ini Pro 2 ngajakin kamu buat berbagi cerita sama sahabat-sahabat kreatif lainnya. Umur kamu ini berapa tahun sih sayang? 12 tahun. 12 tahun, bener banget. Beda 7 tahun berarti sama Kak Nana. Tadi bilangnya 4 tahun ya, ternyata beda 7 tahun kita sama Kak Nana ya. Kak Nana kan 19. Tapi kamu sudah mau unjuk kebolehan di ajang yang kayaknya nggak mudah untuk diikuti oleh anak-anak seusia kamu menurut aku loh ya. Mungkin menurut sahabat kreatif yang lain juga aku mewakili nih. Kenapa Widya mau ikutan ajang ini? Karena ingin mengembangkan wawasan dan bakat saya untuk membagi cerita ke anak-anak muda. Anak muda yang lain ya, anak-anak seusia Iya. kamu ya terutama. Karena kamu nih masih SD apa udah masuk SMP tahun ini? Udah masuk SMP tahun Sudah ini. masuk SMP ya tahun ini. Berarti kemarin waktu ngikutin ajang Putri Anak Indonesia ini kamu masih SD kelas 6 ya? Iya. Oke, tapi nggak bentrok sama ujiannya waktu itu? Enggak. Bulan apa sih waktu itu? Masih ingat? Maret. Bulan Maret, berarti pas lagi ujian-ujiannya nggak sih itu? Udah selesai sih kayaknya. Oh, udah selesai. Oke. Ini siapa yang nyaranin kamu untuk ikut ajang ini? Mau sendiri atau dipaksa tetangga gitu? Kan dengar-dengar terus disuruh mama juga. Mama. Nadianya mau juga, kepingin. Oke. Menurut Nadia waktu diajakin mama waktu itu siapa yang pertama kali ngasih tahu ada lomba ini, ajang ini dari siapa? Dari teman. Oh, dari teman, bukan dari mama. Bukan, dari teman sanggar. Oke, berarti kamu dari SD tuh udah masuk sanggar. Iya. Sanggar apa? Sanggar Suci. Oh, itu kamu ngambil bidang apa waktu itu lesnya? Bidang modeling sama dance. Dari umur berapa udah ikutan sanggar? Umur 11. Oh, waktu kelas 5. Iya. Yang nyuruh masuk sanggar siapa? Mama. Mama juga. Waktu itu Widya mau nggak sih waktu mama? Coba cerita. Pertama kali mama ngajakinnya gimana? Boleh pakai nadanya mama juga boleh. Pertama kali itu kan kaget juga kan, tiba-tiba langsung diikuti, nggak dibilang-bilang. Oh gitu, langsung didaftarin? Iya. Mama-mama memang datanya. begitu, mama aku juga gitu, aku langsung didaftarin jadi penyiar aja gitu loh. Ini kita sama. Oke. Terus langsung tiba-tiba daftarin, kamu dapat jadwal lesnya gitu ya? Iya kakak. Oke. Terus pertama kali kamu ke sanggar, itu kan ketemu sama banyak orang atau gimana? Langsung sama trainernya, sama gurunya?
ketemu sama teman-teman dan guru. Itu orang yang kamu udah kenal atau belum sebelumnya? Belum. Oke, terus gimana tuh Nadia perasaannya waktu pertama kali tiba-tiba didaftarin terus harus ikut aja? Pertamanya kaget sih Kak, soalnya kan Nadia nggak pernah ikut-ikut kayak gitu, ngerasa kayak belum bisa, malu. Ternyata pas sudah di sana belajar bisa. Oh, malah ketagihan ya? Iya, Malah maunya les aja nggak usah sekolah gitu? Iya, Enggak. bener. Iya sih. Oh bener senang. juga ya, senang. Jadi kamu lebih senang mengembangkan bakat gitu ya? Iya, Oke, tapi nggak ngeganggu sekolahnya ya? enggak. Soalnya udah pulang sekolah. Oh, berarti lesnya sore biasanya. Oke. Nah, sekarang cerita pertama kali tiba-tiba ikut ini taunya dari teman sanggar. Berarti udah nggak kaget dong ya? Sebelumnya kan udah ada modal, ada bekal di sanggarnya. Iya. Pertamanya itu sih sebenarnya nggak jadi mau ikut karena waktu itu lagi di Bali. Liburan atau gimana? Ada acara. Oke. Terus pas pulangnya itu kan ikut fashion show di Jayakarta, ketemu sama panitia PAI-nya. Langsung disuruh ikut aja, nggak apa-apa bunda, ikutin anaknya. Daftar online aja bisa. Oh, akhirnya kamu dengar waktu itu yang pertama kali ngajakin mama atau kamu yang minta sama mama daftarin? Yang ngajakin sih mama. Nawarin dulu ya, ayo ikut mau nggak gitu? Atau mama langsung aja pokoknya ikut gitu? Dari kemauan sendiri sih mau ikut atau enggak. Oke. Kenapa Nadia mau ikut ajang ini? Pengen menambah wawasan dan bakat yang Nadia sudah ikuti. Kan Nadia lesnya dance sama modeling ya. Itu kamu ngerasanya selama 1 tahun ikut modeling sama dance ini, Nadia ngerasanya kayak gimana perubahannya dari Nadia sebelumnya yang tadinya kan nggak tahu apa-apa terus tiba-tiba mama daftarin? Ya banyak perubahan sih Kak, dari jalan catwalk sampai bisa. Dance-nya juga kan pertama-tama masih kaku, sekarang udah bisa. Wah, dance yang kamu pelajari itu yang tradisional atau yang modern, K-pop gitu? K-pop sih. Oh, K-pop. Jadi kamu lebih yang ke modern dance gitu ya. Berarti Kak Kim Nana mau dong, kan kebetulan aku suka K-pop juga. Iya, suka K-pop juga sih. Oh, oke, berarti kita sama ya. Idol kamu siapa yang disuka di K-pop? Ada? Ada. Apa? Siapa? Yang kamu suka banget tontonin video MV-nya siapa? Blackpink, Oh. NCT. Oke. Berarti kita sama sih ya. Cuman aku nggak lulus kemarin ikut ajang gini. Ini pertama kalinya Nadia akhirnya ikut berkompetisi dengan gadis-gadis cilik yang lain ya. Waktu kamu pertama kali mau ikutan ini, itu yakin nggak bakal menang? Yakin banget sih Oh, Kak. yakin banget? Ya, soalnya kan kayak percaya diri juga, kita itu harus yakin dengan keputusan. Apa coba yang menyebabkan Nadia ini seyakin itu bakalan menang? Apa karena ngeliatin teman-teman lain, kompetitor-kompetitornya, peserta-peserta yang lain gitu? Lebih ke bakat aja. Oh, jadi kamu yakin dance kamu ini yang ditampilin apa kemarin? Dance? Nari. Oh, nari apa yang dibawain, yang dipertunjukkan waktu audisi, waktu kompetisi? Tari Wonderland. Wonderland tuh tari apa ya? Kakak taunya yang tari gandrung gitu. Kalau Wonderland nih Tari ada dimasuk-masukin dari daerah-daerah gitu. oh, jadi dikompilasikan dari gerakan-gerakan dari berbagai daerah gitu ya. Iya Kak. Jadi kayak semi modern gitu ya. Itu latihannya berapa lama? Sebulan. Terus Iya. koreonya emang dari trainernya. Iya. Oh, oke. Tapi kamu berarti karena cerdas banget Nadia ini sahabat kreatif, gerakan-gerakan yang disajikan, yang diajarkan itu cepet hafalnya ya. Aku gerakannya ini Blackpink aja itu
7 tahun nggak bisa-bisa ya. Oke, nanti kita bakal sharing lagi sahabat kreatif, cerita-cerita tentang bagaimana pengalamannya Nadia pertama kali di panggung Putri Anak Indonesia. Dan siapa tahu bisa menginspirasi sahabat kreatif, adik-adiknya mungkin, atau yang seusianya Nadia yang baru beranjak remaja, yang nanti Nadia ini katanya akan mewakili NTB untuk ke ajang berikutnya di tingkat nasional ya. Ya. Wah, kece banget. Jangan kemana-mana sahabat kreatif, tetap di Numpang Nampang sore hari ini, karena kita akan lanjutin lagi obrolan santai kita bareng Nadia Swari, Putri Anak Indonesia Nusa Tenggara Barat tahun 2022. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Play Go. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak azazi manusia. Anak adalah tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Inilah Anak Indonesia dalam adaptasi kebiasaan baru. Bisul imah keang sabun kiai bereneng. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Nak lupa keang masker. Tuh nganggo masker yo. Jangan lupa pakai masker. Ojo kumpul-kumpul, lan tetap jaga jarak yo. Ndak pada kumpul-kumpul. Selalu jaga jarak. Istirahat yang cukup dan makan makanan yang sehat. Tetap semangat dan bahagia, Gih. Tetap semangat dan bahagia. Satu Nusa, Satu bangsa, satu bahasa. Kami anak Indonesia, siap dengan tatanan kehidupan baru. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudly FM, suara kreativitas, Sore hari ini sahabat kreatif, aku ngajakin kamu lebih dekat lagi dengan sosok anak yang berprestasi, multitalenta dan punya percaya diri yang luar biasa di usianya yang masih muda banget. Ya ampun, ini adik aku banget sahabat kreatif ya. Umurnya baru 12 tahun dan baru aja masuk ke pendidikan tingkat pertama ya, masuk SMP dan ngikutin ajang Putri Anak Indonesia tahun 2022 ini di saat dia masih duduk di sekolah dasar. Dan mengagumkan sekali bahwa di usia yang sangat muda Nadia punya pilihan yang mantap untuk menunjukkan bakatnya di sebuah panggung yang aduh aku aja ya kayak ngebayanginnya pasti grogi banget itu. Tapi bagaimana dengan Nadia? Coba kita lanjutin lagi ya, tanya-tanya dan ngobrol bareng Nadia yang sore hari ini aku baru ketemu. Dia buka pintu studio yang udah wah tinggi banget. Tinggi kamu berapa sih sayang? 160. 160, oke. Beda-beda dikit lah sama kakak ya. Di umur 12 tahun
yang di keluarga kamu gen tingginya dari siapa? Aku ketemu mama kamu ya setinggi Kak Nana. Papa mungkin? Iya, dari papa. Oh, dari papa. Papa emang tinggi ya. Atau mungkin Nadia boleh sharing juga, apakah Nadia melakukan olahraga tertentu atau makanan khusus, ada memang ditambah suplemen dan vitamin sama mama yang biar kamu tuh tinggi aja gitu. Enggak sih Kak, kalau makanan ya makan Makan gorengan enggak? Makan. Sama berarti. Makan es kopior enggak? Es kopi. Ini ada Om Hartono aja gitu ya. Ini om-om sampai mampir ngeliatin kamu tinggi, sampai dia jinjit-jinjit juga. Oke, terus makan cilok. Nah, makan cilok enggak? Makan, tapi biasanya yang gorengan itu jarang, kurang suka. Jarang. Oke, jadi yang minyak-minyak kamu hindarin ya, walaupun kamu bukan penyanyi ya. Ya, kurang suka. Kurang suka gorengan. Tapi makanan favorit kamu apa? Ayam. Ayam goreng, yang ipin-upinnya nggak bagiannya itu? Iya sih. Oke, jadi layaknya anak-anak biasa seusianya nih sahabat kreatif, dia nggak makan emas gitu, enggak ya, es krimnya di taburan emas enggak, makanan kesukaannya ayam goreng. Kalau cemilan favoritnya apa? Cemilan sih banyak, apa-apa juga dimakan. Dimakan ya, cilok gitu, cimol. Iya suka. Oh, oke. Kamu suka nggak sih kentang-kentang goreng yang di pinggir-pinggir jalan yang isinya ada aci-aci, itu bukan kentang yang ada bumbu-bumbu merah-merahnya gitu? Apa itu? Masa nggak tahu sih? Aku suka loh tuh yang di SD kan ada tuh. Tapi waktu SD kamu suka beli bas-basan juga nggak sih? Suka banget. Uang habis cuma gara-gara itu. Waduh, lucu banget sih kamu. Dan ternyata emang melewati masa-masa yang dilakukan anak-anak pada umumnya ya. Kalau kamu belanja bas-basan tuh apa sih yang kamu beli? Mainan, Barbie-Barbian, bongkar pasang ya nggak sih? Iya. Iya juga ya. Tapi Nadia ternyata walaupun melakukan aktivitas yang sama seperti anak-anak seusia kamu gitu, terus kamu berani ngejajal nyali kamu untuk naik ke panggung kompetisi tuh gimana ceritanya? Kamu grogi nggak sih pertama kali namanya dipanggil? Inilah dia peserta berikutnya, Lu Ade Elviona Nadia Suari. Dari mana waktu tuh disebutinnya? Dari Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah. Oh, Nadia ini asalnya dari Lombok Tengah. Iya. Oke, itu gimana rasanya waktu kamu kan pasti duduk di backstage tuh. Terus namanya dipanggil. Abis itu harus jalan di runway, di catwalk. Itu sih rasanya grogi banget sampai kaki geter. Terus pakai hak tinggi juga nggak sih? Iya, pakai hak tinggi yang gaun pestanya. Oke, aku lihat tuh foto-fotonya, menakjubkan sekali. Terus waktu kamu dipanggilin nunggu giliran tuh rasanya kayak gimana? Deg-degan, campur aduk ada senang. Ada mau nangis nggak sih? Ada sih, takut. Hal apa yang paling Nadia khawatirkan saat itu? Waktu itu usahain diri, soalnya lagi sakit banget waktu itu Kak. Lagi sakit, ikutin catwalk itu tuh susah banget, getar-getar kakinya. Gemeteran, terus orangnya banyak yang nontonin juga. Iya, nggak enak badan, kedinginan. Oke. Terus ada nggak sih kamu kayak mau nggak jadi gitu loh, mama aku kayaknya gimana gitu? Enggak sih Kak, malahan mama bilang gini, kalau nggak kuat ayo pulang aja. Tapi Nadianya mau terus. Akhirnya pada saat kamu jalan di catwalk gitu, menampilkan gaun kamu yang pakai yang warna pink itu. Warna hijau. Oh, warna hijau waktu itu, berarti bukan warna pink itu ya? Bukan. Oh ya, oke. Jadi aku penasaran yang warna hijau tuh yang kayak mana gaunnya ya? Itu gaun-gaun yang kamu kenakan itu berat nggak sih? Enggak sih, enggak terlalu berat. Tapi kamu suka ya begitu pakai, kamu didandanin, terus harus jalan percaya diri biar diliatin sama juri-juri dan orang-orang yang nonton tuh. Setelah kamu di tengah-tengah panggung, gimana rasanya? Suka banget, senang, apalagi gaunnya itu bagus banget Kak. Itu buat percaya diri juga loh. Oke, gaunnya mirip-mirip sama yang pink gak sih? Kayak princess gitu. Iya, kayak princess.
Aduh, oke. Keren banget sih Nadia ini, aku seneng ngobrol sama Nadia yang anak-anak ini ya, sahabat kreatif. Tapi dia bisa menonjolkan sisi-sisi positif dari dirinya di anak-anak seusianya gitu. Tapi kamu kalau misalnya udah jadi putri nih sekarang ya, putri anak Indonesia, mewakili anak-anak di Nusa Tenggara Barat, bahwa inilah cerminan anak-anak NTB nih. Nanti kan kalau misalnya ke Jakarta nanti kan, Ya. tingkat nasionalnya di Jakarta. Oke, nanti kan kamu berarti mewakili, oh ini nih anak dari NTB, kan mewakili anak-anak NTB lainnya ya. Ada beban gak sih kamu nanti pas ke tingkat nasionalnya? Nggak ada sih Kak, cuma lagi berusaha nyiapin yang mau dibawa. Lagi kan harus sehat, harus tubuh yang sehat. Nah, itu persiapannya apa nih? Persiapan Nadia fisik, mentalnya seperti apa? Kamu nyiapin dirinya? Yang pertama itu sih tubuh sehat ya Kak, nyiapin. Terus mental juga, kepercayaan diri. Kalau misalnya untuk menyiapkan kesehatan kamu tuh ada treatment khusus nggak sih dari mama? Kayak makannya tuh harus 5 kali sehari sekarang gitu. Nggak ada sih Kak. Ya. Atau bahkan disuruh diet, kurangin makannya, nggak boleh yang goreng-gorengan gitu. Mama banyak aturan nggak sih? Enggak sih. Nggak juga ya. Ya. Oh, mama baik orangnya ya. Selalu support ya. Iya, selalu. Oke. Terus ada tambahan-tambahan yang harus kamu lakukan untuk menjaga fisik kamu, olahraga, ada disuruh olahraga tertentu? Jarang sih kayaknya. Bebas aja ya? Iya bebas, soalnya masih- kan sekolah pulangnya sore. Oke, jadi masih tetap fokus sama pendidikannya dulu ya? Oke, kalau yang Nadia pribadi nih, namanya mau berangkat jauh, yang paling kamu pikirin tuh, yang paling harus kamu bawa itu apa? Mental. Oh, mental? Iya. Berarti kamu mau nyebut permen tadi? Permen mentit gitu. Tapi mental kamu ya, apa Iya. sih yang kamu secara mental itu apa yang kamu siapkan? Misalnya kayak pertanyaan juri, atau kamu menghayalkan nanti di panggung yang lebih besar lagi, kan tingkatannya udah udah advantage lagi tuh, udah lebih. Ya lebih ke pertanyaan juri sih Kak. Soalnya nanti takut salah nyebut juga. Itu apa? Apa aja yang Nadia persiapkan kalau secara pengetahuan ininya umumnya? Belum dikasih tahu sih pertanyaannya. Tapi Nadia sendiri nyiapinnya apa? Dibantu mama di rumah? Kayak harus Nyiapinnya belajar. dari belajar public speaking, nyiapin gaun. Ya seperti itu. Kemarin tema gaun kamu yang hijau yang kamu ceritain hampir mirip-mirip sama yang pink, itu didesainnya sama mama atau ada pesan khusus atau gimana? Ada desainernya. Oh, ada desainernya. Jadi desainernya yang langsung buat Nadia fitting dan sebagainya, ngukur, atau emang Nadia juga minta aku mau konsepnya kayak gini enggak? Enggak. Dia yang sendiri yang buat konsepnya. Nah dia terima jadi. Oke, terus begitu kamu lihat hasil gaunnya, itu kayak gimana, ceritain? Kaget sih, bagus banget kayak gaun-gaun Barbie gitu. Iya. Jadi kamu udah pengen nyobain aja gitu ya gaunnya ya. Iya. Nah, kalau untuk ke tingkat nasional nanti pasti udah disiapin juga tuh segala alat perangnya, termasuk gaun yang akan kamu kenakan nanti. Boleh nggak sih diceritain gaunnya besok modelnya kayak apa? Kayaknya sih gaunnya belum jadi Kak. Tapi Nadia udah proses gukur bajunya atau gimana? Enggak, belum. Oh belum. Tapi udah ada pembicaraan nggak sih dari tim di Mataram, di Lombok? Belum sih Kak, soalnya masih 2 bulan lagi. Oh masih 2 bulan lagi ya. Iya. Nah 2 bulan ini menurut Nadia itu lama atau bentaran nggak sih?
Lumayan lama sih, Lumayan Kak. lama, jadi Iya. kamu nyantai ya. Kalau aku 2 bulan tuh berasa 2 hari deh kalau mau berangkat ke Jakarta untuk lomba beginian loh. Tapi ternyata Nadia udah siap banget nih mentalnya dong berarti. Iya sih. Udah pede aja ya. Ya. Nah, kalau kemarin tarinya yang kamu bawakan itu adalah tari apa tadi namanya? Wonderland. Wonderland. Besokannya ini mau Wonderland lagi yang mau dibawain. Enggak, mau bawa tarian khas Lombok. Apa itu? Kurang tahu sih, Kak. Oh, ini tapi masih sudah bingung nyarinya. Oh, tapi kamu memang udah merencanakan tariannya adalah tarian tradisional. Iya, tarian. Ada berapa tarian? Satu aja atau mau ada dance juga? Satu aja sih. Satu aja. Nah, dia udah tahu nggak sih berapa hari nanti di Jakartanya? Kayaknya sih 5 hari. 5 hari. Dengar-dengar gitu. Oh gitu. Jadi nanti ada Nadia udah tahu juga nggak apa aja prosesnya nanti selama 5 hari? Ada audisi, ada penyisian atau gimana? Belum tahu, belum belum dikirim. di info. Iya, belum Oh, di. rundownnya juga belum dikasih tahu ya. Berarti sekarang Nadia cuma nunggu dan bersiap-siap aja. Iya sih. Oke, ini tadi aku dapat bocoran loh dari mama kamu. Katanya Nadia ini sore ini dandan sendiri loh. Wow, aku aja nggak bisa dandan loh. Ini Iya. beneran, ini Nadia dandan sendiri, seriusan. Serius. Bikin alisnya sendiri. Alisnya emang udah gini. Oh, alisnya udah gitu. Waduh, itu udah dari sononya alisnya. Iya. Oke, ya udah, kamu memang cantik dari bawaannya sih ya. Terus kamu bikin eyelinernya itu sendiri. Iya, sendiri. Aku sampai sekarang nggak bisa naruh eyeliner loh di mata aku. Terus ini yang ngajarin siapa dandan? Sendiri sih, Kak. Kayak coba-coba, pertamanya tuh masih berantakan. Kok aku di umur kamu masih nangis aja, kok kamu sudah bisa bikin eyeliner gitu ya? Ya kan waktu karantina itu disuruh make up sendiri kan, Kak. Nah, Oke. terus dia juga belajar, lama-lama bisa. Jadi kamu yang naro blush onnya sendiri ada, terus aku lihat kamu udah bisa pakai kombinasi highlighter juga. Iya. Keren banget sih anak kecil ini ya. Oke, jadi boleh diceritain ternyata kalau ngikut anak Indonesia, Putri Anak Indonesia ini apa aja sih yang didapetin ilmunya? Banyak sih, Kak, dari Apa aja? public speaking. Itu ada jam khususnya ngikutin public speakingnya? Ya, ada pidato. Oke. Ada catwalknya juga. Terus? Sama choreo dance. Choreo dance itu kamu dapat pembekalan selama kamu ikutin ajang ini ya? Iya. Berapa lama sih prosesnya dari mulai daftar sampai kamu perform? Berapa ya? Masih ingat nggak? Itu ada karantinanya juga nggak sih kayak ajang-ajang beauty Ada. kontes yang lain? Ada tapi Ada. iya. Jadi ada karantina di mana kamu yang harus fokus nerima materi-materi dalam waktu tertentu sampai nginep gitu? Yang nginep. Oh, jadi nggak boleh ketemu mama, papa juga? Ada, boleh ditemenin. Oh, ditemenin, tetap ditemenin, nggak sendirian. Jadi mama juga ikut mendampingi pada saat proses kamu karantina. Iya, Kak. Nginepnya ditemenin mama juga. Oh, oke. Soalnya kan waktu itu juga Nadia lagi sakit. Oh, tapi kalau misalnya Nadia nggak lagi sakit, peserta-peserta yang lain sama, boleh mamanya mendampingi? Boleh. Oh, oke. Jadi emang karena usianya ya masih belum dibiarkan sendiri, mungkin nanti masih takut mau ke kamar mandi gitu ya, harus ditemani. Tapi kalau kesehariannya kamu semandiri ini, apa masih ada hal-hal yang kamu takutin yang masih harus mama bantuin? Ada sih hal-hal Ada. yang ditakutin. Apa itu? Hantu kayak aku takut hantu loh. Jadi Iya, kalau takut. kalau mau kamar mandi tuh serem. Padahal nggak ada loh katanya. Iya, sering banget itu di rumah, apalagi kalau habis nonton film horor. Oh, kamu suka nonton film horor? Suka. Terus kamu kan takut tuh, katanya takut hantu. Tapi kok nonton film horor? Aku nggak mau. Kalau aku takut sama hantu-hantuan, aku nggak mau nonton film horor. Lebih ke penasaran. Waduh, anak ini ya ternyata rasa penasarannya tinggi ya. Aku juga suka penasaran orangnya, tapi kalau misalnya hantu aku nggak penasaran. Katanya padahal itu nggak ada loh, kamu percaya?
Enggak sih Kak, kayak Cuman karena kebawa cerita-cerita gitu ya. iya kebawa cerita. Oke, tapi pada dasarnya kamu penakut. Sama yang kata Om Daniel tuh itu nggak ada katanya. Itu cuman perasaannya aja. Tapi kita takut kan? Iya takut kebayang. Kebayang ya, oke. Tapi kamu suka nonton jenis filmnya apa yang paling disukain sama seorang Nadia? Film horor. SMR tuh yang tuh suka nggak sih? Suka. Aku bisa nebak karena adik-adik aku di rumah juga itu pasti tontonan YouTube-nya itu yang mukbang dan lain-lain. Seru nonton horor, makan bikin lapar juga. Tapi itu menginspirasi kamu untuk bikin, sekarang kan zamannya anak-anak juga buat channel YouTube sendiri. Kalau Nadia ada kepikiran gak sih ngelihat anak-anak seumuran kamu yang udah punya channel YouTube terus viewersnya banyak banget loh, ngalahin viewersnya Pro2? Ya pengen sih Kak. Pengen? Iya pengen. Kalau channel YouTube siapa yang paling kamu suka pantengin tuh? Banyak. Jerome Pauline suka. Oh, Jerome Pauline. Terus siapa lagi? Ria Ricis. Naisa. Oke. Terus dari konten-konten itu apa sih yang paling kamu senengin? Jerome Pauline sih lebih, kan sekarang dia lagi di Indonesia, ke pariwisata banyak. Yang kayak my trip, my adventurean gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kamu ini anaknya suka kalau yang challenging kayak gitu. Kan bertentangan tuh kalau sama putri-putrian kan kena matahari dan sebagainya. Ya sih Kak, senang. Jarang juga sih kesana, soalnya kan sekolah. Banyak banget kesibukannya, apalagi udah jadi putri anak. Nah, nih sekarang kan kamu bukan anak biasa. Artinya udah ada tanggung jawabnya ketika menyandang sebuah gelar yang gak main-main nih, Putri Anak Indonesia. Mewakili anak-anak di Nusa Tenggara Barat, baik dari perilakunya, penampilannya, terus intelijensianya. Seperti apa sekarang Nadia menjaga itu? Harus sih Kak menjaga nama baik Putri Anak Indonesia, mewakilkan NTB. Nah itu tuh kayak ngehalang-halangin kamu jadi diri sendiri gak sih? Enggak sih, kayak sehari-hari aja. Kalau dipanggil ya pergi, kayak gitu jalanin. Gitu. Kalau main ya main. Iya. Oke, tapi emang masih bisa main sekarang? Jarang sih. Dulu kamu suka main layangan gak sih? Kayak aku suka main kelereng gitu. Kalau layangan sama kelereng kurang Enggak. suka. Suka petak umpet. Petak umpet, tapi kamu suka bas-basan juga kan kayak aku ya, beli-beli gitu. Nah sekarang tuh masih beli bas-basan nggak sih dari uang jajannya? Enggak, udah nggak ada waktu lagi ya. Iya. Udah beda selera ya. Iya. Terus sekarang belinya apa dong? Lebih ke baju. Oh baju, oke. Jadi kayak kamu sekarang udah mulai dandan, mix and match gitu ya. Jadi kalau keluar kemana-mana udah bisa nentuin pilihan kamu mau belanja baju yang model apa gitu. Iya Kak. Apa masih mama masih ikut-ikutan ini pakai baju yang ini gitu? Nyaranin nggak sih? Nyaranin, tapi Nadia sih maunya pakainya yang Nadia suka. Oh oke. Ya, kamu pilih. sukanya yang mana? Yang casual atau yang Barbie-Barbian seperti kamu bilang suka banget sama baju pentasnya kemarin? Suka dua-duanya sih Kak. Oke, yang sehari ini kan kamu casual banget ya. Oke, jadi Nadia udah bisa menentukan apa yang Nadia mau, baik dari berbusana, terus dandan gitu, udah bisa sendiri ya. Iya. Tapi sebelum ikut Putri Anak, Nadia emang udah bisa dandan gini nggak sih? Udah, tapi masih berantakan. Masih berantakan. Iya, masih dikit-dikit gitu. Iya loh, Kak Dipa aja kalah loh dandanannya sama kamu loh. Luar biasa ya. Ini ada yang komentar di akun YouTube-nya RRI Mataram Official, karena sekarang kita lagi live YouTube loh. Kamu boleh say hi dulu nih sama viewersnya Halo. RRI Mataram Official ya. Christina Melani, cantik dan sangat percaya diri ya adik Nadia ini. Kalau boleh bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri di usia yang masih sangat muda seperti Nadia? Nah ini kayaknya tante-tante ini.
Oh kakak Christina Melania. Gimana caranya pede padahal kamu masih muda? Kakak aja loh, kadang-kadang kalau mau siaran tuh nggak pede. Boleh bagi tips deh sama kakak-kakak yang lagi nonton. Jangan sering insecure sih. Lebih iya. Jangan sering insecure, apalagi kan di HP tuh banyak banget yang bahas-bahas insecure. Padahal kita tuh udah cantik di mata Tuhan, di mata orang lain juga udah cantik. Jadi nggak usah insecure, itu bisa bikin percaya diri. Oke, jadi kita harus menghindari yang namanya insecure. Itu yang bikin Nadia itu percaya diri. Ya, Tapi ini kakak mau tanya, apa Nadia merasa cantik nggak? Sering insecure juga sih sebenarnya. Di bagian mana insecure-nya? Kan cantik banget. Sering, apalagi di sekolah. Kenapa? Insecure kayak ngerasa, kenapa nggak secantik yang lain gitu. Oh, jadi kamu merasa ada teman lain yang lebih cantik dari Nadia gitu? Ya ngerasa paling jelek gitu lah. Masa sih? Iya. Ya, aku aja segini aku merasa paling cantik kalau dibanding Om Daniel sama Kak Diva yang lagi ada di sini nih. Geng mereka cowok sih ya. Tapi kalau misalnya di lingkungan kamu nih, terutama di sekolah, boleh cerita biar menginspirasi teman-teman yang lain ya, yang seusia kamu. Di sekolahan itu suka saing-saingan nggak sih? Enggak sih kak. Soalnya kayak temenan sih masih apa aja. Nggak ada saing-saingan ya. Temen ya teman, bukan saingan. Oh gitu. Tapi kenapa kok kamu ngerasanya kamu paling jelek dari teman-teman kamu yang lain? Di bagian mananya coba? Nggak tahu. Yang kamu ngerasa kurang itu terus di teman kamu kayak nggak ada di kamu gitu loh. Lebih mancung gimana, atau lebih putih atau gimana? Ya lebih putih, lebih cantik, lebih lah. glowing gitu. Ya. Ini kan Nadia penampilannya udah se-perfect ini loh. Anak-anak lain aja mungkin merasa kayak, wah Nadia ini perfect banget, cantik banget. Tapi Nadia aja masih punya rasa insecure di dirinya loh. Gimana dengan yang B aja gitu ya. Tapi dengan ikut Putri Remaja ini kamu sudah dibekali bagaimana untuk percaya diri, mensyukuri apa yang diberikan Tuhan sama Nadia. Terus apa bakat yang diberikan sama Nadia kepada Nadia yang nggak semua anak-anak lain punya. Nah sekarang di kesempatan ini Nadia mau bilang apa sama anak-anak remaja seusia Nadia? Terus percaya diri, jangan mudah menyerah, gak usah takut kesalahan, karena kesalahan itu bisa diperbaiki. Ya, bisa diperbaiki. Oke. Kan kita manusia kan. Iya, kita belajar dari kesalahan juga. Oke. Jadi Nadia ini udah semakin bisa memahami jati dirinya, lebih banyak bersyukur di usianya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan pengaruh yang positif banget buat anak-anak seusianya ya. Nanti kita bakal minta tips yang lebih detail lagi soal dandan. Boleh ya Nadia ya? Boleh dong. Karena Nadia ini ternyata jago banget dandan. Sampai mamanya aja ya, yang mamahnya sendiri dan ini anaknya tuh takjub karena udah kalah mamanya soal dandan ya. Ini adalah hal yang positif juga sih sahabat kreatif ya, untuk menyalurkan bakat, untuk mengembangkan diri ke hal-hal yang positif. Jadi stay tune sahabat kreatif di Numpang Nampang sore ini. RRI Pro 2 FM, suara kreativitas. Senang banget loh sore ini sahabat kreatif kita ketemu sama sosok anak muda yang sangat belia banget usianya, tapi punya potensi yang masih panjang perjalanannya yang bisa diperdalam dan digali lagi nih. Dia adalah putri anak Indonesia Nusa Tenggara Barat yang sebentar lagi beranjak remaja. Oke, ini banyak banget kan ajang-ajang
beauty pageant kayak begini ya, Nat. Apakah kamu nanti punya target lainnya, misalnya setelah ini ada lagi nggak sih langkah-langkah yang sudah Nadia rencanakan nih? Ada sih Kak, pengen ikut model-han, Wow, pengen oke. Indonesia Girl Junior, pengen. Udah banyak tuh ajang-ajang yang udah kamu ini ya, keker-keker untuk kamu ikutin ya. Ya, Oke, jadi udah punya banyak rencana berarti di masa yang akan datang ya. iya banyak sih. Nah targetnya. Karena walaupun masih muda gini, Nadia ini udah punya banyak rencana-rencana dan target-target loh sahabat kreatif dalam hidupnya ya. Aku dulu di umur segini masih minta duit aja sama mama aku, masih beli permen, batuk-batuk, terus dimarahin gitu ya. Dan ternyata Nadia ini walaupun usianya masih muda dan melakukan aktivitas-aktivitas anak seusianya, tapi juga punya rencana-rencana di masa depannya yang keren banget sih itu menurut aku ya. Nah targetnya di Putri Anak Indonesia tingkat nasional nanti apa? Targetnya sih pengen Menang? Iya pengen sih. Ini pengen atau udah keyakinannya berapa persen? Udah bisa ngukur nggak sih? Pengennya sih 100%. 100%. Tapi nggak tahu juga besok di sananya gimana. Mudahan lancar. Amin, amin ya. Rata karena termasuk tinggi loh kamu di umuran yang ke-12 tahun ini. 160 cm. Gimana kalau nanti umurnya udah 17 tahun? Mau ikut ajang Putri Indonesia nggak sih nanti? Pengen sih Kak. Udah ada rencana ke sana ya? Pengen tapi masih ikutin jalannya aja. Oke, jadi pendidikan masih jadi yang utama ya. Nah, kalau cita-cita nih, apakah seorang Nadia punya cita-cita di bidang pendidikan akademisnya? Mau jadi apa sih sebenarnya? Pengen jadi pramugari sih. Oh, pramugari. Ih, nggak takut apa gitu naik pesawat ke sana kemari keliling dunia. Lama loh. Iya, masih sering ganti-ganti juga sih Kak. Belum Oh, kayak cita-citanya yang masih sering ganti-ganti ya. Kalau tanda Iya. tangannya masih sering ganti-ganti nggak? Jadi cita-citanya masih kayak berubah-berubah. Besok pengen apa ya? Tapi sekarang masih pengen jadi pramugari. Kayaknya keren emang sih ya. Ya udah. Oke. Kamu suka traveling juga kan? Jadi suka Jerome Pauline kan? Jadi emang suka traveling, suka adventure, suka berwisata gitu. Jadi pramugari itu mendukung sih menurut aku, kayak bisa kemana-mana gratis naik pesawat, ya nggak sih? Iya. Oh, Bisa itu- traveling gratis kan. Bener, iya juga sih. Tapi kalau ngeliatin tinggi, jalan kamu masih panjang banget, jadi masih bisa tinggi lagi deh. Target kamu kalau soal tinggi badan mau nyampe berapa? 170 ke atas. 170 ke atas nyampe sih. Ini aja udah 160 gini, apalagi nanti udah SMA pasti nyampe. Nah, untuk menunjang itu kamu melakukan olahraga tertentu nggak? Seperti renang, basket atau apa gitu? Kalau olahraga sih jarang banget Kak. Soalnya kan Nadia juga pulang sekolah jam 2 terus lanjut eskul. Jadinya nggak sempat, udah Nggak kecapean sempat. banget. Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti disupport sama nutrisi. Atau ada pohon-pohon nggak sih di rumah? Pohon ada sih. Nah, gantung-gantungan di situ itu tuh bisa bikin tinggi loh. Iya. Hari libur kadang biasanya. Oh, oke. Bisa olahraga, lari-lari di Udayana gitu ya sambil jajan. Ya jauh banget sih kalau ke Udayana. Oh, jauh ya? Iya Oh kan? iya ya, kamu di Lombok Tengah ya. Oh, atau ini di lapangan Tatas lapangan apa, Tastura itu. Ya. Ya, bisa lari-lari di sana kan. Di situ serabinya enak loh. Nanti kapan-kapan Kak Kimnana main ya ke Praya. Jadi bisa olahraga bareng sama Nadia, bisa jajanan kuliner di Praya juga. Ini Prayanya Lombok Tengah kan? Di Lombok Tengahnya Praya ya? Iya, Praya. Oke, Nadia sukses terus. Terakhir apa yang pengen disampaikan untuk yang nonton YouTube channelnya RRI Mataram Official dan yang lagi dengerin Pro 2 Mataram, baik langsung lewat radionya atau yang lewat handphonenya, lewat aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS-nya? Ya, mohon dukungannya untuk bisa menang dan tetap semangat, percaya diri, jangan mudah menyerah. Oke. Kalian semua itu cantik. Kamu Dan juga ganteng. cantik banget dan kamu bikin semua anak-anak NTB hari ini juga merasa cantik
dan kepercayaan dirinya juga bisa nambah setelah ketemu sama Nadia di Pro 2 Mataram. Kita semua doain loh Nadia dengan tulus hati, mudah-mudahan Nadia ini bisa mewakili anak-anak Indonesia di Nusa Tenggara Barat untuk tampil nanti di ajang Putri Anak Indonesia tingkat nasional. Sukses ya Nadia ya. Iya, makasih Kak. Oke, dan mudah-mudahan menang bawa piala. Amin. Tapi walaupun enggak, kita juga sudah bangga dan Nadia udah pemenang loh di hati masyarakat Nusa Tenggara Barat. Terus percaya diri dan gali potensi diri ya Nadia ya. Iya. Oke, thank you banget udah mampir ke Pro 2. Besok kalau udah pulang dari tingkat nasional bawa cerita lagi ya untuk kita ya. Oke Kak. Oke, thank you Nadia. Sahabat Kreatif Pro 2 FM Mataram, itu dia obrolan santai kita seru-seruan sama Ade Elviona Nadia Suari atau Nadia yang sebentar lagi di bulan Oktober, tapi belum pasti tanggalnya kapan ya, tapi insya Allah di bulan Oktober nanti Nadia butuh doa dan dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama kamu nih sahabat kreatif Kota Mataram, agar Nadia nanti bisa tampil percaya diri dan bisa mewakili anak-anak Indonesia di Nusa Tenggara Barat di ajang Putri Anak Indonesia Nasional nanti. Oke, aku Kim Nana pamit undur diri dulu. Mudah-mudahan ini menginspirasi anak-anak bangsa yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya, dan di Nusa Tenggara Barat pada khususnya, untuk berani mencoba, berani tampil dan terus menggali potensi diri tanpa ragu untuk selalu berbuat yang positif ya, walaupun di usia yang muda. Nggak usah nunggu nanti atau nunggu dewasa dan nunggu matang untuk mencoba sesuatu yang bisa bermanfaat bagi diri dan membanggakan keluarga, lingkungan, dan bahkan daerah dan bangsa kita ya sahabat kreatif. Mulailah sejak dini, karena semakin dini kita mencoba, ya semakin banyak hal yang bisa kita raih, dan jangan sampai terlambat. Oke? Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk selalu semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa juga bahagia. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara Kreativitas. Suara Kreativitas.